Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nisba Oktavia dengan NIM 5002007. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan yang terakhir kurikulum paradigma baru. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen. Perubahan kurikulum yaitu pada standar kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua standar isi atau SI, yang ketiga standar proses, dan yang terakhir yaitu standar penilaian. Perubahan kurikulum 2013 pada kompetensi lulusan adalah konstruksi holistik didukung oleh semua materi atau mata pelajaran terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan kurikulum 2013 pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan kemudian mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional antara lain. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan kurikulum 2013 pada proses pembelajaran mencakup 1. Berorientasi pada karakteristik kompetensi. Yang kedua, menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang untuk sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan discovery learning dan project based learning. Dan yang kedua yaitu kurikulum darurat. Kurikulum ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kementerian Dinas Kebudayaan juga menyediakan kurikulum darurat bagi jenjang SD, jenjang SMP, serta jenjang SMA. Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan pada kurikulum darurat dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Kami telah menyusun kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi yang dinantikan guru. Penyederhanaan itu mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu kurikulum prototype. Kurikulum ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum ini akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan belajar. Kurikulum prototipe juga merupakan kurikulum pilihan atau yang sering kita sebut dengan opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kurikulum ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013. Pelaksanaan kurikulum pada satuan kondisi khusus untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar biasa, dan paket A. Yang selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan pada sekolah menengah pertama, madrasah asnawiyah, sekolah menengah pertama luar biasa, paket B, dan bentuk yang lainnya. Dan yang kedua yaitu standar isi. Kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi, dan beban studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu standar proses, sebuah pedoman atau tahapan langkah bagi para guru saat memberikan pembelajaran dalam kelas, dengan harapan proses pendidikan yang berlangsung bisa efektif. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.